Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus alhamdulillah hadir bersama kita Al-Habib Muhammad Hashim dan semua habaib yang hadir pada malam hari ini dan dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan semua habaib kita selalu berada di dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan dimanapun mereka berada senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan selalu mereka segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama kita, para tuan guru, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan segala hajat mereka juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita hormati tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirah, wabil khusus keluarga besar Al-Ustadz Haji Majdi, mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan juga seluruh hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah. Kita bergembira di dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah malam ini menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Pada malam hari ini insya Allah kita tidak berpanjang lebar, karena memang mengingat saat ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berharap mudah-mudahan ujian ini yang berupa pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan segala penyakit, siapapun yang sakit di antara kita zahiran wa batinan, mudah-mudahan segala penyakitnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan segala macam hajat yang kita bawa datang ke masjid ini, ketika kita pulang segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita berpandir masalah corona ini, mau kepala kita kenapa jadi ketawa Mbak Dudi? Jadi diri kan? Berdiri dulu lah. Baik. Jadi malam ini kita insya Allah sedikit mengisahkan Nabi kita Muhammad. Karena memang pada akhirnya kalau kita hendak bicara sebanyak-banyaknya, ujar Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusufi. Seandainya semua orang yang pandai menceritakan Nabi suruh datang ke masjid ini, Ustadz Somad, Gus Baha, Habib Jindan, minta mereka semua datang ke sini dan suruh mereka menceritakan Nabi, kada boleh sama. Ustadz Somad kena menceritakan bagaimana Nabi hijrah, Habib Jindan menceritakan bagaimana Nabi lahir, yang lain menceritakan bagaimana Nabi berperang. Tidak sama ceritanya, sampai kiamat tidak akan selesai cerita Sayyidina Muhammad. Nah, jadi malam ini kita akan mengisahkan sidin, karena dengan kisah Nabi ini hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Oleh sebagian ulama dikatakan wal muradu bidzikrillah ismun min asma'in nabi.
Sehingga ada di sementara ulama mengatakan bahwa dengan mengingat Nabi hati kita akan menjadi tenang. Dengan mengingat Nabi hati kita jadi lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam nashrah laka sadrak." Jadi kalimat alam nashrah laka sadrak, insyirahus sadr, lapangnya hati. Ini ayat ini tidak akan datang sebelum kita membaca kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita baca dulu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, baru kita masuk ke dalam surah alam nashrah laka sadrak. Artinya apabila kamu ingin dadamu lapang, kemudian bebanmu diletakkan oleh Allah, namamu diangkat oleh Allah, maka jalannya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perbanyak menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita disuruh banyak mengisahkan nikmat yang Tuhan beri. Nah, ternyata dari sekian banyak nikmat itu, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hadirnya Sayyidina Muhammad. Jadi dengan mengisahkan Nabi mesti hati dia menjadi tenang. Lamun mengisahkan corona hati pusing. Oh iya. Corona ini mau tidur kita bujur. Setahunan sudah kakak ini aja kita. Ini takutnya nang bemasker-bemaskernya. Sebujurnya nang bemasker ini, sebujurnya bubuhannya ini kada takutan lawan corona, takutan kena tilang. Jadi insya Allah kita kada meremehkan, kita jangan meremehkan, jangan jumawa, tetapi di saat yang sama kita jangan juga takutan terlalu berlebihan. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat Allah. Karena kasihan orang banyak mengeluh. Habib ya, mendatangi Habib, doakan bipai pandemi ini usaha ngalih, usaha berataan orang separuh ngalih memang saat pandemi ini. Banyak orang mengeluhkan usahanya kasihan. Pian masa corona ini jangankan pian nang tuha-tuha nang begawi. Jadi pian takuni nang kakanakan kayaknya nah. Nang kakanakan kayak ini. Selama corona ini kakanakan ini hari raya Idul Fitri tadi mati juga pencaharian. Tolak wadah si anu tutup, tolak wadah si anu rumah berbuka cuma kada berbagi duit, sama sakit berataan. Jadi malam ini kita kalau sama mengisahkan itu kita mengisahkan Nabi. Jadi kenapa tadi ulun duduk? Karena ada acuan yang ulun baca ketika menyampaikan cerita tentang Isra dan Mi'raj ini. Ulun ingin membaca satu kitab Al-Anwarul Bahiyah fi Isra Mi'raj Khairil Bariyah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi biar saja karena ulun diminta berdiri, maka ulun akan berdiri tetapi tidak mengubah bahwa kita ingin membaca ini supaya ulun punya acuan dan kada lari. Dan lagi pula supaya kita mengambil keberkahan dari seorang wali bin auliyaillah. Jadi ulun hanya mengutip apa yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau, di mana ketika dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Ada kalimat linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu ujar Allah sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Padahal kita tahu tanda terbesar dalam surah Shalawat ibn Masyis dikatakan sebenarnya tanda kebesaran Allah yang terbesar itu, di antara tanda kebesaran Allah yang terbesar itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Tetapi oke, kita akan bicara tentang apa-apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad di dalam perjalanan tersebut. Coba kita perhatikan. Nabi SAW di dalam perjalanan ini melihat satu golongan ata bi qaumin. Nabi melewati sekelompok manusia. Turudhu ru'usuhum kullama rudhiqat 'adat kama kanat. Nabi melewati sekelompok manusia yang mereka itu apa sih kalau bahasa Banjar itu kepalanya ditutup.
Kalau ditutup nang orang bahari manu gelapung nang dilasung kan ditumbuk. Jadi kepalanya ditekan ke bawah, ditumbuk, dilempar menggunakan batu yang besar sampai kepalanya pecah, sampai kepalanya hancur, otaknya terhambur, summa adat kama kanat, kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Dihancur lagi, dikembalikan lagi, dihancur lagi, dikembalikan lagi, dan begitu seterusnya. Lalu kemudian Nabi bertanya, ujar Nabi, man haula ya Jibril. Ujar Nabi, wahai Jibril, siapa mereka? Kenapa jadi kepalanya dihancur? Kemudian dijawab oleh Jibril, ujar Jibril, ya Rasulullah, haula'il ladina tatafaqalu ruhusuhum 'anis shalah. Ujar Jibril, ya Rasulullah, mereka itu adalah orang yang selama di dunia kepalanya tuh berat untuk bersujud di hadapan Allah. Orang rami turunan ke masjid sembayangannya kada bisa turun. Orang rame ke majelis ini kada bisa turun. Orang rame beribadat ini kada beribadat. Malah ibadat itu diremehkannya. Maka orang yang tidak mau salat ini, kalau sekedar ditutup selamanya berimannya bakal selamat. Tetapi Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Ujar Nabi, sekat yang membatasi antara kita dengan orang kafir itu sholat. Yang membedakan antara kita dan orang lain itu sholat. Wa man tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan sholat kafir orang itu. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sholat secara terang-terangan, maka orang itu telah menyatakan kekafirannya secara terang-terangan. Ulama, kalau ada orang yang kada sembahyang karena inya mengatakan sembahyang kada wajib, padahal sembahyang wajib, nyata sembahyang itu wajib, padahal kan kada wajib. Tuh apa kamu sembahyang tuh ya? Tulak kalau muhibbin situ mah apa ya? Ampun nikah masih sembahyang tuh masih kulit aja lagi ya. Nih kami ini aja kalau sampai ibadat lagi, yang penting sampai ke isi. Isi apa kada sembahyang? Isi neraka. Kada sembahyang, padahal wajib dipadahkannya kada wajib. Maka seluruh ulama min masyariqil ardi ila magharibiha, seluruh ulama dari timur sampai barat, dari dulu sampai kiamat, mereka sepakat mengatakan orang yang tidak sholat dan mengatakan sholat tidak wajib hukumnya murtad, titik. Murtad. Tapi ada juga orang ikam sembahyang wajib lah, wajibnya. Kenapa kada sembahyang anu ya? Dibawai sembahyang subuh masih rame lagi Barca lawan PSG. Akhirnya orang turun ke masjidnya kada turun. Begitu kawan bulik, sudah jangan sembahyang, kebila lagi anu sumat jangan masih anu jangan penalti. Akhirnya ujung-ujungnya ada sembahyang, tapi ditanya wajib lah, wajib ya. Cuma kadang malas, kadang koler, kadang lalai. Orang yang begini, sebagian besar ulama mengatakan dia tidak kafir. Cuma dia berdosa besar, karena itu dinal kabair, dosa besar. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan orang ini tidak kafir, tetapi dia berdosa besar. Tetapi di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini kesepakatan di dalam mazhab, bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat tanpa uzur yang dibenarkan, orang itu kafir, titik. Itu dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi sebaiknya jangan main-main dalam masalah sholat ini. Andai katakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat itu adalah salat. Jadi tolong ini diperhatikan baik-baik, kalau ada. Cuma di sini insyaallah kan ada. Itu kadang-kadang ada orang berbicara hakikat, berbicara ma'rifat, tetapi melecehkan syariat Nabi Muhammad.
Kada akan terjadi begitu. Di mana orang wasil kepada Allah kalau kada melewati Nabi? Dikatakan lan yasilal abdu ilal jalil bitarkid dalil. Mustahil orang sampai ke Allah Ta'ala kalau kada melewati Nabi. Di mana jalannya anak sampai ke Tuhan pun kada lewat Nabi? Kada mungkin. Jadi oleh karena itu jangan meninggalkan sholat. Karena sholat ini bukan semata-mata hadiah Mi'raj. Karena kita akan sampaikan apa sih hadiah Mi'raj? Apa sih hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi di malam Mi'raj? Sholat itu kewajiban sama seperti puasa dan zakat. Cuma bedanya kewajiban ini diperintahkan ketika Nabi berada dalam hadrat Allah. Sedangkan puasa dan zakat diperintahkan ketika Nabi berada di Madinah. Banyak sholat jangan ditinggalkan. Jadi yang pertama sudahlah, Bapak ulun membahas panjang-panjang nang dipandiri orang sembahyang beradaan. Jadi yang pertama kita lewati masalah sholat. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan sholat dan jangan biarkan di rumah kita ada orang yang tidak sholat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Satu. Ini sampai jam berapa malam di sini Ustaz? Sampai jam berapa sih? Aja Pak. Jam. Kadang jam. Pacul jam. Sengaja Lampunya harap jamnya kan ada. Baik. Sudah banyak kada Pak, biar aja sudah. Ini awas lagi maju. Dua. Lalu yang kedua, kita baca saja supaya kadang terlalu larut. Menulun baca seorang karena mengarangnya timbul mengarang kisah. Sebenarnya kisah Mi'raj ini baku, kisah ini baku. Kisah Mi'raj itu kada berubah dari dulu sampai sekarang. Jangan jar ulama itu kisahnya baku, cuma bumbu berbeda-beda setiap orang menyampaikan. Tapi bahan baku sama. Yang diceritakan tentang Nabi, cuma sudut pandang apa kita menceritakan berbeda. Karena ada biasanya orang kalau di pondok pesantren akan menceritakan bagaimana perjalanan Nabi dilihat dari sudut pandang seorang salib. Kenapa sih dalam perjalanan itu Nabi Muhammad harus dibawa oleh Jibril? Padahal ujung-ujungnya Jibril tertinggal juga. Ada hikmah-hikmah yang terjadi dalam sudut pandang seorang salib. Ada kisah ketika Jibril mengikat buruk. Ada urusan apa? Buruk jadi ikat. Kira-kira buruk itu bakal buka juga kan? Buruk itu untuk apa diikat? Lamun buruk itu bakal menurut. Buruk itu tahu tugasnya memang bawa Nabi kan yang bakal buka. Tapi kenapa diikat? Ada beberapa hal pelajaran yang kita bisa ambil di sana. Jadi yang kedua, Nabi melihat lagi sekelompok orang. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, wa ada ala juhrin saghirin yakhruju minhu thawrun 'adzim. Nabi melihat ada seekor lembu. Seekor lembu sapi gitu. Yang keluar dari lubang jarum yang kecil. Ada lubang kecil, di situ keluarlah unta, keluarlah sapi. Begitu sapi keluar dari lubang kecil, lalu nyenak bebulik lagi masuk ke dalam. Kayak apa kisahnya sapi yang keluar dari lubang halus hendak bebulik lagi masuk? Kira-kira bisa lah. Kalau benda besar keluar dari lubang kecil, rancak kita melihat. Cuma bebulik lagi masuk ke dalam, kayak apa? Kadang bakal terjadi. Contohnya ya, bayi keluar, kada jadi gitu terus saja. Jam pulang misalnya. Jadi Nabi bingung, ujar Nabi ini kok sapi yang keluar dari lubang kecil hendak bebulik lagi masuk. Lalu dijawab kemudian oleh Jibril, ujar Jibril, hadzal rajul min ummatik yatakallamu bil kalimah al-'azimah thumma yandam 'alaiha fala yastati'u an yaruddaha. Ujar Jibril, ya Rasulullah, ini perumpamaan seseorang dari umatmu yang apabila inya bepandir, muntungnya sembarangan. Bependar itu kada berpikir sakit hati orang.
Bilanya bepender terbuka aib orang, bilanya bepender memprovokasi orang, bilanya bepender kemudian adu domba orang, bilanya bepender memfitnah orang. Lalu terjadi berbagai macam kerusakan gara-gara untungnya itu. Lalu menyesal. Begitunya menyesal, maka penyesalannya itu percuma karena penyesalannya itu tidak bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Makanya hati-hati ini kita. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita. Makanya jaga bujur-bujur untungnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia bicara baik atau diam. Bila hendak memandang yang baik atau diam, karena ada pilihan ketiga. Jadi oleh karena itu jaga baik-baik mulut kita. Ini ada salah satu Habib mengingatkan, ujar Sidin, di dunia ini apabila pian benci dengan seseorang, atur aja. Bila pian benci dengan orang, atur aja, benci aja terserah pian. Cuma pian harus ingat, di hari kiamat kita bakal berdiri di hadapan Allah dan kita akan ditanya kenapa benci dengan orang, kenapa benci dengan hamba Allah. Kalau kebencian itu karena Allah, kita selamat. Tapi kalau kebencian itu bukan karena Allah, kita bahaya. Jadi kalau membenci, benci, tetapi setiap orang akan ditanya apa motivasinya membenci seseorang. Nah, jadi masalah itu kadang-kadang kayak ini. Ulun lawan Sidin misalnya, sama kan ya. Nah itu, Pak Ustaz Junaidi, yang mengaji tadi. Ulun lawan Ustaz Junaidi misalnya, kadang 7 lawan Sidin, Sarik lawan Sidin benci. Entah apakah alasannya, karena tahu alasan itu macam-macam. Kadang berebut janda kan. Lalu ulun kadang 7 lawan Sidin Sarik. Nah itu urusan kami berdua, urusan ulun dengan Sidin ini. Nang jadi masalahnya kenapa ulun bawaan orang? Nang bersaing kami berdua. Nang mabuk janda itu kami, nang minum kami, tapi jadi bawaan. Lalu ulun padahi Haji Majdi, mana orangnya? Ya ulun pian, jangan hakun bemarap lawan Haji Junaidi itu. Kenapa? Sidin tuh kayak ini orangnya. Batu yang lain pulang ulun habari. Di kemudian hari, sekalinya si Ustadz Junaidi ini tadi berbuat baik ke ulun. Lalu ulun sadar, sekalinya Ustadz Junaidi ini baik kurangnya. Lalu akhirnya ulun bakawan, ulun akrab, baik sekalinya orang ulun baiki. Ulun minta maaf lah selama ini menyambat bla 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 bla. Oke, selesai masalah itu. Tapi sekarang kayak apa dengan 100 orang yang terlanjur benci lawan terjadi? Artinya terkadang ada satu hal yang kita harus berhati-hati di sini. Harus berhati-hati. Jangan mulut kita memfitnah, jangan mulut kita menggibah selama kita tidak berani mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Karena terkadang berapa banyak hasil dari mulut kita yang menimbulkan kerusakan, begitu kita menyesal kerusakan karena bisa lagi diperbaiki. Nah ini yang dimaksud oleh Nabi, bahwasanya ada seekor lembu yang keluar dari lubang jarum yang kecil lalu ingin kembali tapi kada kawa. Ya orang yang berpender dengan kalimat-kalimat yang menimbulkan dosa, kalimat-kalimat yang menimbulkan kerusakan terjadi lalu menyesal, itu percuma dan hindari sebelum itu terjadi. 2. Jelas kan? Ya kan? Baik, 2. 3. Ini udah rusak tuh apakah kada nyaman dengan rusak? Sesuatu itu kalau rusak kada nyaman. Jalan saja kan jalan. Konon dari Banjarmasin itu kesini sebenarnya normalnya berapa sih? 5 jam. Kalau jalan seandainya jalan nih mulus baik ke Banjarmasin mungkin 3 jam sampai lah. Kalau baik, kalau bujur-bujur kan ada lubang-lubang, ya anggap 3 jam kan, atau 4 jam. Tapi ketika ada lubang, ada halangan atau padat, kan kadang mungkin sampai situ. Nah kayak orang bulik haul, ya kan? Bulik haul mulai Martapura. Bilanya sudah malam haul kan langsung bulik ke Palangka. Ulun rasa 7 jam bisa kada sampai kok. Mulai Martapura Palangka. Kada sampai ke Tembus lah.
Berapa? Semalam. Mungkin ulun pikir kalau malam haul tebian bulik bisa 10 jam baru sampai di sini. Bisa lebih kalau. Bahkan ada nang berkisah waktu habis haul kan, habis haul pas langsung habis haul bulik, mulai Martapura ke Palangkaraya 3 harinya udah sampai. Lihat, mulai Palangka sampai ke mulai Martapura ke Palangka habis haul langsung bulik malamnya tuh. 3 harinya udah sampai. 3 hari. 3 hari. Sekalinya 2 hari singgah wadah janda di Kapuas. Menyinggahi janda di Kapuas, namanya 2 malam di situ coba kayak sampai. Udah malam gini kalau saya tapi tegang lagi hidup tuh. Sudah masa corona kayak tegang pulang hidup. 2, 3 cukup. Innallaha yuhibbul muhsinin. Baik. Kemudian yang ketiga, Nabi melihat sekelompok manusia lagi. Yang mereka itu Nabi katakan, "Summa ata ala rajulin qad jama'a huzmata hatabin la yastati'u hamlaha wa yazidu 'alaiha." Nabi melihat sekelompok manusia yang dia itu apa sih bahasa kita? Inya membawa kayu bakar, digendong di badannya. Kursi. Mulai berduduk di bawah, berdiri sampai ke kursi. Yang mbahnya terakhir bergendong. Belum minta maaf lah. Kada apalah. Baik. Kamu mulai tadi kayaknya. Jadi sekarang Nabi melihat ada sekelompok manusia membawa kayu bakar di punggungnya. Lalu kemudian dia merasa terlalu berat beban itu sampai dia tersungkur. Dia tersungkur, terjatuh. Apa sih kalau bahasa kita, begitu ia mencoba bergerak, hendak mencoba bangkit, padahal kada bisa. Cuma ia bergerak aja kada bisa bangkit. Tiba-tiba ditambahi lagi. Apa tuh? Kayu bakarnya. Ia kada bisa bergerak lagi. Yang tadinya masih bisa bergerak tapi tidak bisa bangun, sekarang kada kalau bergerak. Itu gini masih berucap. Tambahin lagi. Lalu ditambah. Begitu ia minta tambah, binasalahnya. Ujar Nabi, siapa pula orang ini? Kenapa jadi nekat macam itu? Sudah nyata-nyata yang ada kada kau dibawa. Kadang justru ia mencelakakan diri dengan meminta tambahan. Lalu dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itu adalah orang yang selama di dunia nyata-nyata inya kada bisa memikul satu amanah tapi minta. Memikul kada kawa tapi minta. Amanah itu sekarang kada lagi dijulung, diminta, bertawar orang untuk mau amanah. Padahal mampu lah, belum tentu mampu. Jadi ini hati-hati masalah ini. Jadi oleh karena itu amanah yang diberikan kepada kita tunaikan bujur-bujur. Kalau kada mampu memikul amanah, jangan nekat untuk meminta. Dan ingat, ini ke depan lah. Di satu sisi agak sensitif bicara begini, tetapi kita katakan, ketika kita bicara masalah kepemimpinan, itu kepemimpinan itu kada cukup niat baik lah. Ingat sekali lagi, kada cukup niat baik. Mesti ada kemampuan untuk memimpin. Karena misalnya ulun, kalau pang ulun kena-kena tiba-tiba jadi wali kota di sini. Insya Allah mun ulun jadi wali kota, jalan ulun ulah. Selajur kampanye semua. Jalan ulun ulah. Kenapa? Karena anggaran jalan itu memang ada. Siapa yang jadi pian kak, berujung ini gak jadi. Tetap jalan itu bakal diulah, anggaran jalan itu memang ada. Cuma di mana jalan itu bakal diulah itu pada lagi kita melobi. Cuma masalahnya jalan diulah, ganal jalannya, paretnya adalah kanan kiri. Dipikirkan lah itu.
Kalau ada bagus, kalau kada ada kan jadi masalah. Berarti masalah kita adalah kada cukup hanya sekadar niat baik. Udah aja. Bilangnya hendak jadi bupati, jadi wali kota, niatku baik begitu. Oke, sekarang niatnya baik, tetapi ini bukan masalah niat, ini masalah kemampuan. Mana mobil pian yang rusak? Bawa sini. Bila ada mobil pian AC kan tapi dingin, sini ulun baikinya. Niat ulun baik supaya mobil pian nyaman dingin, niatnya baik. Tapi ulun kada bisa baiki mobil. Merasa pinarikan, ulun ambil banyu. Bacakan Yasin. Siram ke mesin. Bukannya tambah dingin, terbakar mesin. Berarti niat baik kada cukup kalau ulun kada memiliki kemampuan. Niatnya baik, hakikatnya rusak karena kebetulan karena kepemimpinan itu sekarang pian yang menunjuk. Yang Allah katakan wa ja'alna likulli syai'in sababa, maka bujur-bujur di dalam menentukan pemimpin. Bujur-bujur. Cuma masa kadang lewat sudah baik taruh saja kita ngomong aja. Cuma ini dijadikan acuan di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi tidak cukup hanya sekedar masalah niat baik, tetapi lihat kemampuan orang itu mampu atau tidak. Satu. Berapa sudah? 3. Cukup yang 3 ini. Ulun pikir itu masalah apa yang Nabi lihat ketika Isra. Jadi banyak sebenarnya. Nabi melihat orang yang memakan daging mentah. Nabi melihat orang yang berenang di lautan nanah. Nabi melihat orang yang kukunya panjang lalu kemudian dia tusuk-tusuk wajahnya, dia tusuk-tusuk badannya. Banyak sebenarnya yang sebenarnya ingin kita ceritakan, tapi ada satu hal menarik. Banyak faktor kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Biar jangan pernah berpikir bahwa sebenarnya dengan Isra Mi'raj ini adalah pertama kali Nabi sampai hadrat Allah. Oh, kada. Hakikatnya Nabi Muhammad itu tidak pernah keluar dari hadrat Allah. Hakikatnya Nabi itu tidak pernah keluar, mushtaghiratun bi hadrati rabbih. Nabi itu ruhu syarifah, ruh Nabi yang mulia selalu sibuk di hadrat Allah. Sekalipun tubuh Nabi di sisi kita, memang mata Nabi terpejam, hati Nabi tidak. Nabi tidak pernah keluar dari hadrat Tuhan. Hanya kita bicara salah satu yang melatar belakangi kenapa Nabi di Isra Mi'raj, masalah tawadhu beliau, ya, masalah ini ya, tapi salah satunya adalah karena itu disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita, di mana paman Nabi kemudian istri Nabi yang tercinta wafat saat itu. Lalu Nabi sedih. Ini basyariah Nabi muncul ketika Nabi bersedih. Ketika Nabi bersedih, Allah hibur Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan. Begitu menurut sebagian ulama salah satu faktor, salah satu, bukan satu-satunya penyebab, salah satu sebab kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Kalau istri kamu, paman kamu, saudara kamu, sahabat kamu bisa saja pergi meninggalkan kamu, tetapi tidak dengan Tuhanmu. Ketika istri, paman, kawan, sahabat bisa mati, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Sehingga dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah, cukup Allah baginya, kada perlu siapapun selain Allah. Artinya apa yang ulun ingin sampaikan, kita kembali kepada masa ini. Kita sebagai umat kada ada jalan selain mengumumkan Nabi kita Muhammad. Kada ada jalan selain ikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ikuti Nabi. Ketika segala sesuatu terasa sulit bagi kita, saatnya serahkan urusannya sepenuhnya pada Allah. Ulun ingin sedikit bercerita, kita flashback mundur lah. Kita mundur ke cerita yang terjadi dengan Nabi Musa. Dia pernah mendengar bahwa Fir'aun itu pernah kena satu wabah yang lebih parah dari corona. Lebih parah dari corona. Apa dia? Suatu hari sungai Nil itu pernah banjir darah. Kan begitu disebutkan dalam tafsir-tafsir. Dulu pernah terjadi banjir darah di Mesir. Di sungai Nil itu penuh dengan darah. 1, 2. Namanya kita tanah-tanah sampai istana Fir'aun itu penuh dengan kodok. Hibak lawan kodok. Kemana aja beraba. Bahkan di atas ranjang bila beraba terabahi kodok. Beraba di atas kodok. Di mana berjajak selalu ada kodok.
Di mana berjalan selalu menabrak belalang. Udara penuh dengan belalang, tanah penuh dengan kodok, sungai penuh dengan darah. Mau Firaun? Panggillah tukang sihir. Ada yang sanggup. Panggil orang pintar, ada yang sanggup. Sampai di riwayat dikatakan Firaun itu mengeksekusi tukang sihir. Ujung-ujungnya Firaun sadar ini pasti gawian Tuhannya Nabi Musa. Akhirnya Firaun mau kada mau, suka kada suka, rela kada rela, mau kada mau melobi Nabi Musa. Akhirnya Firaun menemui Nabi Musa. Ujar Firaun, "Sa-sa." Kan Firaun kada percaya sih Nabi, kada mungkin nyawa Nabi. Sa-sa aja sini kamu. Ujar Nabi Musa, "Apaun?" Firaun. Akhirnya ujar Firaun, "Ini aku curiga Tuhan ikam nang menurunkan bencana ini. Sampaikan lawan Tuhan ikam, kalau memang dia yang menurunkan bencana ini, tolong angkat lagi." Ngalih kan masyarakat kan? Masyarakat kesusahan gara-gara wabah ini. Tolong mintakan lawan Tuhan ikam angkat bencana ini. Lalu akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, diangkatlah bencana tadi. Diangkat bencana tadi. Akhirnya kalau orang semacam Fir'aun saja nang kakanak lahir dibunuhnya, ya Allah, nang mengaku Tuhan. Fir'aun aja ketika mendapat ujian besar sadar tidak ada yang mengangkat ujian itu selain Allah. Kenapa kita umat Nabi Muhammad ketika mendapat ujian besar kadang menyerahkan urusannya lawan Allah? Maka jelas Allah yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Kalau begitu serahkan kepada Allah, tapi tetap jangan meninggalkan ikhtiar. Mari kalau jelas sebab kita berusaha semampu kita, bagus bermasker, kita menjaga jarak, kita berbasuh tangan. Selebihnya serahkan kepada Allah. Kalau kakak ini aja merasa pintar seorang setahun sudah kakak ini gimana? Berapa kali lockdown sudah? 14 hari kakak ini hidup. Alhamdulillah. Wah, ini sudah ada vaksin. Ya Allah, sudah ada vaksin dari Cina. Sudah ada Pak? Ada. Vaksin apa? Sinovac dari Cina sudah keluar. Sudah ada vaksin. Sudah. Muha-muhanya itu belum makan. Insya Allah mungkin kalau vaksin itu datang banyak, mungkin kita divaksin aja berdatang. Kan setahun kita bersabar menunggui corona ini. Alhamdulillah ada sudah keluar vaksin Cina. Alhamdulillah setahun bersabar. Begitu keluar vaksin Cina, ada pulang COVID Inggris. Ada pulang COVID Inggris. Oh mana ini pulang Inggris tahun? Ini vaksin, sakit vaksin nang tadi. Nang COVID Inggris belum ditemukan pulang vaksinnya. Ada setahun pulang. Kayaknya dapat pulang vaksinnya COVID Inggris. Ada pulang kayaknya COVID Basarang. Misalnya ya tempat-tempat yang biasanya COVID inilah, COVID itulah, COVID inilah, COVID itulah. Sudah namun itu serahkanlah kepada Allah. Insya Allah Allah Ta'ala akan menjaga kita dari segala macam bahaya. Bila Allah melindungi, kadang ada yang mencelakakan. Bila Allah ingin menimpakan, kadang ada yang kau melindungi. Man dalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum. Baik. Bingung kita jam berapa sih ini sebenarnya? Orang tuh ada juga nang di muka nggak diandak sebutin, di pinggir kah sebutin, di kan ada sama sekali, tampar dah. Keganangan Habib Mustafa Haddar kita. Mudahan sirin panjang umur saya. Ada satu kejadian menarik.
Dulu Nabi Musa pernah dikejar Fir'aun, ya, dikejar Fir'aun sampai jalan itu buntu, ke depan laut, ke belakang musuh. Bila terjun ke laut matilah mas, bila mundur Fir'aun di belakang. Udah ke jalan lain. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa, semua yang hadir saat itu mengatakan qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka semua saat itu putus asa. Wah, habislah sudah kita, karena ada jalan lain, maju mati mundur mati. Tapi di saat semua putus asa, Nabi Musa mengatakan, kalla, jangan bisa belum. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersama aku dan Dia pasti akan berikan petunjuknya kepada aku. Ketika semua orang gelisah dan menyerah, Nabi Musa ada belum jadi Musa, ada Allah, Dia pasti beri petunjuk. Ketika Nabi Musa sudah sampai di ujung jalan dan tidak ada jalan untuk lolos, maka beliau serahkan urusan kepada Allah. Lihat Allah manakala diserahi urusan, Allah berkata kepada Nabi Musa, ujar Allah, idrib bi'aswakal bahar. Ai Musa, pukul laut. Laut dipukul menurut dia cara apa sih? Di mana jalannya laut dipukul? Tapi Nabi Musa karena disuruh pukul, pukul lah. Singkat cerita, dengan berbagai macam rentetan cerita ini terbelahlah laut tadi. Lalu Nabi Musa nyebrang, Fir'aun ikut, lalu kemudian ditutup, Fir'aun tenggelam. Pertanyaannya, berarti Nabi Musa ditenang, berarti Sidin tahu bakal ditolong Tuhan? Tahu? Kalau Nabi Musa ditahu Allah bakal menolong, kenapa buka? Kenapa dari awal kada menunggu ya, uyuhnya membawa orang berjuta-juta? Sudah berjalan sampai Takurung, begitu sampai sana sudah putus asa, menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Sama Nabi kita Muhammad, ketika berada dalam gua, ketika Sayyidina Abu Bakar nangis, Nabi tenang aja karena Nabi tahu Allah bakal menolong. Kenapa harus buka dan bersembunyi di gua kalau ujung-ujungnya bakal Allah tolong? Maka ulama mengatakan, ini jadi ulama pelajaran bagi kita, bahwa tidak ada istilah tawakal sebelum sempurnanya ikhtiar. Habis sudah ikhtiar dilakukan, sudah juga buka, kan ada jalan lain, baru akhirnya di situ kita sadar serahkan urusan kepada Allah. Makanya ada kan Bahari Ahmad Ben Bahari, tahu Ahmad Ben? Ahmad Ben, Ahmad Dhani mana tuh? Ahmad Ben Bahari. Lawas deh itu lawan Ahmad Ben, ada salah satu lagunya itu judulnya Kul Desak. Kul Desak, apa arti Kul Desak? Kul Desak itu bahasa Prancis, hujan. Kul Desak itu diambil bahasa Prancis. Apa arti Kul Desak? Cari di kamus bahasa Indonesia Kul Desak itu buntang kembali karena bakal dapat artinya. Kul Desak itu artinya, Kul Desak itu adalah jalan buntu. Ketika seseorang sudah mencapai jalan buntu dan tidak ada lagi jalan selain itu, maka lihat apa kalimat di dalam bait syairnya, tolonglah Tuhan beri petunjuk. Kalau sudah orang berada di jalan yang buntu, maka kada ada tempat lagi untuk meminta selain Allah. Serahkan lawan Tuhan, maka di saat itulah dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa. Maka saat ini kita mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Selesai masalah itu. Ulun ini hendak aja sebuah jalan panjang lebar. Cuma keadaannya kayak gini. Ya mudah-mudahan keadaannya kada kayak ini lagi. Ya kayak itulah kan. Malih benar, jangan serba salah juga. Baik. Selanjutnya sedikit lagi. Jadi kita berbicara masalah Isra selesai. Sekarang kita bicara masalah Mi'raj. Kita tadi katakan, apa sih sebenarnya hadiah dari perjalanan ini? Kalau kita katakan sholat, menurut para habaib, sholat ini adalah kewajiban yang diberikan kepada kita. Yang Nabi Musa melobi Tuhan, Nabi Musa melobi Nabi, karena salah sholat 50 waktu lah. Begitu sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, apa yang dapat? Ujar Nabi, aku diperintahkan Allah sembahyang 50 waktu. Ujar Nabi Musa, minta oleh Tuhan keringanan. Akhirnya turun jadi 45, turun jadi 40, turun 35, 30, 25, 20, 15, sampai sisa 5, 65 mungkin masih digasak Nabi Musa juga. Ujar Nabi Musa,
Sebujurnya kalau pian hendak tahu, ini menunjukkan kebesaran kedudukan Nabi. Kalau bukan Nabi kita yang berurusan, kada bakal 50 itu turun. Seandainya Nabi kita Muhammad naik sekali lagi, dasar habis yang 5. Parai. Kalau sudah parai, maka hilang sifat ubudiyah. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ubudiyah hilang. Ketika sekali lagi naik. Sekali lagi naik menurut ulama terbuka hakikat. Sekali lagi naik, tapi Nabi kada naik. Cukup sampai di situ. Apa maksud Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam beliau menahan, dan apa sebab kenapa Nabi Musa ini wanihnya menyuruh Nabi bolak-balik? Ya maaf kalau bahasa kita. Kita bisa katakan ini mic memang mic ini atau mic kamera? Ini. Masjid. Mic 2 mic. Mic aja 2. Hah? Yang mic bawah 2 mic. Alhamdulillah. 3 lawan 6 di meja. Jam gak ada. Jam lagi ya. Hebat juga ini. Raja akal jawabannya. Ulun tak pikir juga jadinya. Jadi bila ada tamu kita ke majelis turunkan dulu jam. Kalau lagi orang jam. Kemudian apa urusannya Nabi Musa ini menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik? Maaflah kalau bahasa kita, Nabi Musa itu dengan segala ala-ain, Nabi Musa itu Nabi maksum, Nabi ulul azmi. Tapi maaf, setinggi-tingginya derajat Nabi Musa, kada ada apa-apanya dengan Nabi kita Muhammad. Emang kita katakanlah la nafarriqu baina ahadin. Kita tidak beda-bedakan kada, tetapi memang dikatakan apa dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Oh, kan ada yang menyamai Nabi, apalagi mengalahkan Nabi. Kan ada Nabi Musa pun, Nabi Musa sekalipun semua Nabi bergabung, kadang ada yang mengalahkan Nabi Muhammad. Jadi jangan samakan setiap Nabi aja kadang ada yang mengalahkan Nabi Muhammad. Kadang ada yang Nabi mengalahkan Nabi Muhammad. Iya maaf bahasa kita. Ada urusannya Pak, kopral wani menyuruh jenderal. Di dunia aja dalam militer mana ada kopral wani menyuruh jenderal? Kecuali jenderal itu minantu kopral. Ada orang sarik lawan jamaah berdaan. Sarik rupanya sirin berjalan tak kait. Orang mandak apa kan sudah kait betul soal sirin menyumpah. Bungul berdaan buah di kambingnya. Sarik sirin sarik. Bungul berdaan. Sekalinya mintuhannya ada dulu 3 dirham. Ada mintuhan sekalinya maralat yang kada bahaya. Bisa maralat ditunjuk gitu. Jadi ada urusan apa Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik? Ternyata ujar Imam Ali wafa wasirru fi qawli Musa idh yuraddiduhu liyajtala nur fihi haythu yasbahu. Kenapa Nabi Musa ini menyuruh Nabi bolak-balik? Ternyata ujar Imam Ali wafa di antara rahasia kenapa Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik itu sebenarnya Nabi Musa ingin menikmati penampakan keindahan kesempurnaan Allah di wujud Sayyidina Muhammad. Cahaya yang dilihat oleh Nabi itu dinikmati oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad ini melihat Allah Ta'ala zahiran wa batinah. Nabi melihat dengan zahir dan batinnya. Nabi Muhammad melihat seluruh tubuhnya, dengan matanya, dengan tangan, seluruh diri Nabi melihat Allah Ta'ala. Kalau kita katakan masalah salat
kewajiban, tapi nikmat terbesar yang ulama katakan wa ni'matul uzma. Ay wa a'dhamun ni'mah. Nikmat terbesar. A'dhamu ni'matin, nikmat yang paling ganal. Li hadhil ummatil marhumah, yang Allah berikan bagi umat yang disayangi Allah ini apa? Auduhu sallallahu alaihi wasallam ila dunya ba'da mi'rajihi sallallahu, yaitu kembalinya Nabi ke dunia. Itu nikmat yang paling ganal. Ketika Nabi mi'raj, Nabi berbulik, itu nikmat paling ganal, berbuliknya Nabi itu. Kenapa? Karena dengan mata yang Nabi gunakan melihat Allah, maka mata itulah yang kemudian melihat para sahabat. Mata yang Nabi gunakan itu mata melihat kemudian para sahabat, dan sahabat melihat mata itu. Nabi melihat sahabat, sahabat melihat Nabi. Lalu mata sahabat yang melihat mata Nabi melihat tabi'in. Lalu mata tabi'in melihat tabi'in. Sampai ke kita. Lalu ada yang namanya musalsal ru'yah. Lalu bagaimana menurut pian dengan riwayat yang mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang melihat Nabi atau melihat orang yang melihat Nabi? Kenapa? Itu sirru, itu rahasia pandangan itu. Pian jangan main-main dengan pandangan orang-orang soleh. Duduklah di majelis orang soleh. Dulu ada seorang Habib namanya Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Aidrus. Habib Abu Bakar Al-Adani anaknya Habib Abdullah Al-Aidrus di Aden. Ini ada kalau nama syair yang Bismillahi maulana batadaina wa nahmadu ala na'mahu fina. Ini syairnya Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adani. Beliau ini suatu di kutub. Makanya Mama Sidin itu anaknya ini adalah mama dari semua bangsa Al-Aidrus. Semua Al-Aidrus di dunia asalnya dari sini. Mamanya artinya mamanya Habib Abu Bakar Al-Aidrus ini. Bininya Habib Abdullah Al-Aidrus itu berbangga diri, ujar Sidin, aku ini beruntung. Kenapa? Karena Abah Sidin Habib Umar Muhdar, Abah Sidin kutub. Habib Umar Muhdar. Ada pula syair Talaban Allah liyarham yufarrij hammana wal gham wa yub'idna anil nar karamah ya Umar Muhdar. Nah, Umar Muhdar ini abahnya daripada bini Habib Abdullah Al-Aidrus. Itu kutub. Nah, mintu Hasidin Habib Abu Bakar Sakran kutub juga. Jadi abah kutub, mintuha kutub. Laki pun kutub. Anak pun kutub, kakek pun kutub. Karena kayaknya Habib Umar Muhdar bin Abdurrahman Segaf. Jadi ini cewek luar biasa. Ini syarifah luar biasa. Kayaknya kutub, bapaknya kutub, mintuhanya kutub, lakinya kutub, anaknya kutub. Sealaman kutub. Lalu Habib Abu Bakar suatu hari tidur di kamar. Lalu ada orang mengetok, tok. Maaf, ada maling masuk. Kali mungkin maling ngetok kan? Masuk maling. Begitu maling masuk mencari barang, kada dapat, takajub maling hanya mencari barang di kamar Habib. Oh, bawa guring, sin guring ke seranjang. Lalu tiba-tiba datang maling mencari barang, tiba-tiba takajub ada orang mengetok lawang. Maling berkipik. Apabila ini bangun ketahuan keluar karena kawan. Ada orang berkelawang, paksa langsung berserusuk ke bawah ranjang, bersembunyi di situ supaya kada ketahuan, menunggu waktu aman. Masuk lagi ke bawah ranjang, bangun Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adani. Begitu bangun buka lawang, buka. Ujar orang, Beb, kami ini dari kampung anu. Kami ingin menyampaikan ke pian bahwasanya di kampung kami ada seorang wali yang berpangkat abdal yang dicabut nyawanya oleh Allah. Meninggal. Abdal meninggal. Lalu ujar mereka, siapa bib gantinya? Ujar Sidin, di wadah hitam siapa yang bisa jadi ganti? Ujar mereka, kadada di wadah kami yang bisa jadi ganti. Sedangkan Habib Abu Bakar kutub. Oke, kira Habib Abu Bakar, kalau memang di wadah hikam kadada yang bisa menggantikan posisinya sebagai seorang abdal, di wadah ujar Sidin ada orang yang bisa menggantikan. Tuh orangnya lagi berapa di bawah ranjang. Akhirnya, ini terjadi lah Habib Abu Bakar. Begitu Sidin berucap, ujar Sidin nang di bawah ranjang keluar itu. Lalu keluar lelaki dari berkata, ujar Habib Abu Bakar, saat ini ikam gulik, ikam mandi, ikam berwudu, ikam sholat, bertaubat kepada Allah. Mulai hari ini Allah angkat ikam menjadi seorang abdal.
Lihat kayak apa mereka. Orang yang memiliki kaitan dengan Nabi luar biasa. Ini sulit kan? Jadi jangan heran dengan karomah wali. Karomah wali ini, makanya nang kayak Abah Guru Sekumpul, nang kayak Datuk Kalampayan, nang kayak Syekh Saman, ceritakan aja kebesaran sini sesuka dia. Selama cerita itu benar. Yang penting dia jangan bohong, jangan dusta, jangan mengada-ngada. Selama cerita itu benar, ceritakan sepuas hati dia. Ceritakan aja, sebulanan, setahunan, selamanya silakan. Kenapa? Karena hakikatnya apabila pian melihat idza ra'aita karamata waliyyin fa'lam anna tilkal karamah mu'jizatun li nabi dzalikal wali. Apabila kamu melihat ada kebesaran, ada kehebatan, ada keagungan, ada karomah yang ada pada diri seorang wali, sebenarnya itu adalah mukjizat dari nabinya wali itu. Jadi tidaknya wali itu berdiri sendiri. Bulan itu kan punya cahaya. Bulan itu kan punya cahaya. Bulan itu hanya menampilkan dan memantulkan cahaya matahari yang menyorotnya. Maka semakin bersinar hati seseorang, maka semakin terang cahaya yang dia pantulkan. Apa yang ada di Abah Guru itu sendiri, semua kelebihan yang ada pada Sidin itu semua ampun Nabi. Semua yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jilani itu ampun Nabi. Semua yang ada di Syekh Saman ampun Nabi. Jadi karamat yang ada pada diri semua wali sampai kiamat hakikatnya sama dengan adalah mukjizat Nabi Muhammad. Berarti kalau kita bicara, kita buat premis. Setiap mukjizat wali adalah karomat. Setiap karomat wali adalah mukjizat Nabi. Paramis minor, paramis mayor, Abah Guru Sekumpul adalah wali. Betul? Abah Guru Sekumpul adalah wali yang memiliki karomah. Paramis minornya apa? Setiap karomat wali adalah mukjizat Nabi. Paramis mayornya, Abah Guru Sekumpul adalah seorang wali yang memiliki karomah. Konklusinya apa? Ayo kalau kita bahasa mantik, ada namanya Al-Muqaddimatus Sughra dengan Al-Muqaddimatul Kubra. Ya, baru ada ditemukan kenapa? Natijah. Ya, kalau artinya natijahnya apa? Karamat wali adalah mukjizat Nabi. Abah Guru Sekumpul adalah wali yang memiliki karamah. Sama dengannya karamat Abah Guru Sekumpul sama dengan mukjizat Nabi. Paham tak? Paham tak? Kenapa menyamakan dulu? Bukan menyamakan, memang ampun Nabi. Memang ampun Nabi. Memang ampun Nabi. Kenapa? Bukan Abah Guru, Datuk Kalampayan, Syekh Saman, Habib Abdullah Idrus, Imam Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim. Semua mereka ini, itu semua yang ada pada diri mereka itu ampun Nabi. Bahkan bukan saja karamat wali, mukjizat Nabi Musa yang membelah laut, mukjizat Nabi Ibrahim ada di api, tahan api. Nah lagi, mukjizat Nabi Yunus hidup dalam iwak, parut iwak. Semua mukjizat Nabi sama dengan mukjizat Nabi Muhammad. Karena dari mukjizat Nabi Muhammad inilah berasal semua mukjizat para Nabi. Kenapa? Makanya dikatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyari. Ini kadang-kadang semua ini milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang terbesar karunia yang ada pada kita, yaitu kembalinya Nabi. Nabi Isa setelah naik ke langit kan turun ke sini. Jadi akhir zaman Nabi Muhammad naiknya ke hadrat Allah, bukan ke langit, naik ke hadrat Allah, turun ke gimana dari umatnya. Datang lagi mendatangi umat. Sampai di hadrat sana Nabi ganang dia. Allah ucapkan salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah beri salam kepada Nabi kita Muhammad. Apa jawaban Nabi? Nabi jawab assalamu alayna wa ala. Benar. Nabi bawa nama kita di hadirat Tuhan situ. Kalau nama kita dibawa Nabi ke hadirat Tuhan, mestinya Nabi pun kita bawa ketika kita berada di hadirat Tuhan.
ketika Jibril kada tembus menghadap Tuhan. Jibril ini nggak sampai satu batas. Ini Imam Al-Hallaj katakan, Hallaj ini jangan pernah pian jangan berburuk sangka dengan Imam Al-Hallaj, dengan Dato' Abdul Hamid Abuluh, dengan orang-orang macam begini. Dan jangan buruk sangka kepada mereka. Ujar Imam Shibli, berdiri dengong. Kenapa dengong? Nyuruh duduk. Jadi ujar Imam Shibli, apa yang Hallaj minum dengan yang aku minum sama. Ini ujar Imam Shibli. Ketika waktu itu orang menyambat-nyambati Hallaj, ujar Shibli, kamu jangan caci dia, kamu jangan maki dia dengan perkataannya anal haq. Ujar Imam Shibli, kamu harus tahu ana wa ya Nabi Rasul masyarakat, aku dengannya itu berada dari minuman yang sama. Aku dengannya meminum minuman yang sama. Apa yang Hallaj minum aku pun minum. Bedanya Hallaj mabuk, aku kada. Hallaj mabuk, aku kada. Apa ujar Hallaj? Perhatikan. Ujar Imam Hallaj, idza zaharatir rabbaniyah wa faniyat ahkamul basyariyah. Idza zaharatir rabbaniyah, apabila Allah sudah bertajalli dan bernampak, faniyat ahkamul basyariyah, maka terhapus hukum basyariyah. Ala tara Muhammadan, apakah kamu tidak memperhatikan apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Falamma labisa bilabsatil ilahiyah. Udah walhasil kita kada bisa tahu itu mustawa bukan mustawa kita. Ketika Nabi Muhammad sampai di satu mustawa, bahasa kita, fa'ajaza Jibrilu an suhbatihi wa ru'yatihi, maka Jibril tidak mampu lagi menemani dan melihat Nabi. Lau danautu unmulatan lahtarabtu, ya Rasulullah, seujung jari ulun masuk ulun terbakar, seujung jari ulun lewat ulun habis terbakar, seujung jari lagi ulun lewat ulun habis. Berarti ada batas yang Jibril tak boleh lewati. Lalu kalau Jibril kada bisa melewati batas, kenapa kita lancang hendak melewati? Berarti itu batas yang Allah tidak inginkan siapapun melewati kecuali Sayyidina Muhammad. Jadi jangan gaya-gaya di dunia, apalagi lewat Nabi langsung aja kepada Allah Ta'ala. Tunggu dulu. Jangan di dunia, di hari kiamat, ketika semua di padang mahsyar, itu nyata sudah waktu di mana hamba Allah itu dekat dengan Tuhannya. Tapi kenapa di hari itu kada minta aja langsung lawan Tuhan? Bahwa ujung-ujungnya mendatangi Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam menyuruh ke Nabi Nuh. Nabi Nuh nyuruh ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, bertunjulan semua umat terombang-ambing. Ujung-ujungnya Nabi Isa datangi Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad nang melobi Tuhan, ujar Nabi analaha. Aku ujar Nabi nang akan minta Allah SWT. Fasajada hadal arsh, maka Nabi sujud di bawah arsh. Artinya apa? Artinya memang di saat itu la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala. Hari itu Allah tidak menginginkan siapapun bicara kecuali Nabi kita Muhammad. Allah kada butuh orang lain, Allah kada ada urusan dengan yang lain selain Nabi. Sampai hari ini Allah Ta'ala selalu menyebut nama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Nah, Allah Ta'ala selalu bersalawat kepada Nabi dari dulu sampai sekarang. Bila ada orang bertakun, apa gawian Tuhan bersalawat lawan Nabi? Nabi aja nang Allah salawati. Nang lain Allah kada ada urusan. Kalau begitu apa? Kalau kita tahu bahwa Nabi yang diinginkan oleh Allah, maka segera pegang orang ini. Karena ada jalan lain bagi kita kecuali itu. Ketika ini difahami oleh para ulama, lalu abah guru sekumpul imam bagi kita. Sidin orang yang mencontohkan kepada kita bagaimana sesungguhnya bukan bebingkut, bebuat di dalam diri Nabi. Paham maksud kalimat ini? Menghidupkan Nabi di dalam hidup sidin. Dalam sifat, dalam akhlak, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam pemurahnya, selalu menghidupkan Nabi di dalam diri sendiri. Lalu ketika orang berapa banyak belum tanya lawan pian orang nang kada ketujuh lawan abah guru. Berapa banyak orang yang berusaha menjatuhkan sidin. Berapa banyak orang yang mencaci dan memfitnah sidin.
supaya orang menjauh. Apa yang terjadi? Setiap tahun bukan orang semakin sedikit, orang semakin banyak mencintai sirik. Kayak apa bisa dijatuhkan orang yang selalu tinggi dan naik diangkat oleh Allah Ta'ala?